Engkau segalanya bagi kami. Kami rindu, bahkan seperti rusa merindukan air Tuhan. Begitu kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Jamah setiap kami, penuhi setiap kami, puaskan kerinduan kami akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lewat firman-Mu hari ini, kami boleh menerima rema yang baru. Kami boleh Tuhan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam Perenungan Intim dengan Allah yang pada kesempatan ini membahas tema Roh Kudus menyucikan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Roma 15 ayatnya yang ke-16. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Roma 15 ayatnya yang ke-16. Yaitu bahwa aku menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kata kudus dalam bahasa Ibrani disebut kados dan dalam bahasa Yunani disebut hagios, memiliki arti yang sama, yaitu terpisah atau dikhususkan untuk Tuhan. Sementara kata menyucikan, hagiazo, berarti menjadikan kudus atau menguduskan. Dengan demikian, ketika Roh Kudus menyucikan kita, artinya ia memisahkan atau mengkhususkan kita untuk menjadi milik Tuhan dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup kita. Penyucian oleh Roh Kudus merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena tanpa itu kita tidak akan dapat memiliki hubungan yang intim dengan Allah yang kudus dan sempurna. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kekejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Bagaimana Roh Kudus menyucikan kita? Yang pertama, Roh Kudus menyucikan kita melalui pembaruan hati dan pikiran kita. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27, Tuhan mengatakan akan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita, dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras dan memberikan kepada kita hati yang taat. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus hadir dan bersemayam di dalam hati kita, membarui hati dan pikiran kita, sehingga kita memiliki tujuan dan keinginan baru untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus menyucikan kita melalui penyingkapan dan pengungkapan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang." Roh Kudus membuka mata hati kita untuk memahami dan menghayati kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus dan hidup kita semakin dikuduskan. Yang ketiga, Roh Kudus menyucikan kita melalui kuasa-Nya untuk mengalahkan dosa dan kekudusan hidup kita. Di dalam Roma 8 ayat 13, Paulus menuliskan, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat mengalahkan dosa dan kecenderungan daging yang mengikat kita, sehingga kita dapat hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Yang keempat, Roh Kudus menyucikan kita melalui buah-buah roh yang dihasilkan dalam hidup kita. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, Paulus menyebutkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Ia akan menghasilkan buah-buah ini yang merupakan ciri-ciri kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Yang kelima, Roh Kudus menyucikan kita melalui penderitaan dan ujian yang kita alami. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7, Petrus menulis begini, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana." Penderitaan dan ujian yang kita alami dapat menjadi sarana Roh Kudus untuk menyucikan dan memurnikan iman kita kepada Kristus. Dalam proses penyucian ini, Roh Kudus bekerja secara bertahap dan progresif di dalam dan sepanjang hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, penyucian oleh Roh Kudus ini bukan hanya untuk kebaikan kita sendiri, tetapi terutama untuk kemuliaan Tuhan, dan kita memberikan kesaksian akan hal tersebut. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Petrus mengatakan kepada orang-orang percaya, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita terus terbuka dan tunduk pada pekerjaan Roh Kudus yang menyucikan dalam hidup kita. Marilah kita mengizinkan Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan, memberikan kekuatan untuk mengalahkan dosa, menghasilkan buah-buah roh, dan memurnikan iman kita melalui penderitaan dan ujian. Dengan demikian, kita akan semakin serupa dengan Kristus, dan hidup kita akan semakin kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami mengenai pengudusan oleh Roh Kudus. Kami menyadari bahwa di dalam proses hidup yang kami jalani, kami masih sering melakukan berbagai kesalahan. Oleh karena itu, kami memohonkan ampunan dari Tuhan atas kesalahan-kesalahan kami, dan kiranya kami boleh dapat kembali disucikan dan mendapat perkenan dari Allah kembali. Kami juga berdoa, kami memohonkan hikmat dan kekuatan yang kami perlukan dari Tuhan, untuk kami dapat tetap menjalani kehidupan kami seturut dengan apa yang Tuhan pandang baik, benar, dan berkenan. Dan biarlah Tuhan, hidup yang kami jalani dalam kesementaraan ini adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami berdoa, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.